Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahayu dengan NIM 2205135916. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teknologi pembelajaran. Nah, simak terus videonya ya. Saat ini, teknologi telah memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Teknologi telah berkembang menjadi alat yang sangat membantu di dalam dunia pendidikan dan juga di dalam hal menemukan dan mencari informasi terbaru. Seperti contoh-contohnya mulai dari alat teknologi seperti laptop, personal komputer, smartphone, tablet, dan lainnya. Semua telah hadir dan membantu dalam kegiatan kita di sehari-hari untuk mencari dan menemukan informasi. Smartphone ini sebagai alat kecil yang mudah dibawa kemana-mana telah menjadi alat yang tidak lepas dari kita. Bahkan, sebagian mengatakan bahwa smartphone telah menjadi setengah bagian dari dirinya. Dalam smartphone pun ini berfungsi sebagai alat multitasking untuk browsing internet, membuka e-book, membuka media sosial, dan hal lainnya yang bermanfaat. Semuanya bisa terlaksana berkat aplikasi dan teknologi yang tersedia, bahkan untuk dunia pendidikan sekalipun. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan teknologi pembelajaran. Nah, jadi awal berkembangnya teknologi pembelajaran ini yaitu pada tahun 1920. Pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun tersebut. Pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan suatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Tahun 1950 sampai dengan 1995 terdapat pembaharuan dalam teknologi pembelajaran, salah satunya dengan adanya kemunculan komputer dalam pembelajaran. Pertama kalinya komputer digunakan dalam bidang pendidikan pada tahun 1980. Semua orang berusaha memanfaatkan komputer secara baik dan sistematis guna untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masyarakat umum sangat antusias dalam menggunakan alat yang dinamakan komputer. Pada awal tahun 1983, penggunaan komputer yang dipakai untuk pembelajaran mencapai 40% dari beberapa sekolah dasar dan 75% dari beberapa sekolah menengah. Pada saat ini sudah sangat banyak teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia, seperti laptop, televisi, proyektor, dan sebagainya. Papirus menjadi alat tulis pertama yang digunakan pada abad ke-6. Selanjutnya, pada abad ke-18, penemuan mesin cetak memungkinkan penyebaran informasi dan pengetahuan secara lebih luas. Sebelum mesin cetak, buku-buku dan dokumen lainnya harus ditulis dengan tangan yang merupakan proses yang memakan waktu dan mahal. Mesin cetak membuat buku-buku lebih terjangkau dan mudah diakses, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk belajar. Selanjutnya pada abad ke-19, penemuan fotografi dan film membawa pengalaman visual ke dalam ruang kelas. Sebelum fotografi dan film, guru harus mengandalkan deskripsi lisan untuk menggambarkan konsep-konsep abstrak. Fotografi dan film memungkinkan guru untuk menunjukkan kepada siswa berupa gambar dan video di dunia nyata, yang dapat membantu mereka memahami konsep-konsep ini dengan lebih baik. Pada abad ke-20, penemuan radio dan televisi memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Sebelum radio dan televisi, siswa yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Radio dan televisi memungkinkan siswa ini untuk belajar dari guru yang berada di tempat lain, yang dapat membantu mereka tetap terdidik. Pada abad ke-21, penemuan komputer dan internet telah merevolusi pendidikan. Komputer dan internet memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dan sumber daya pembelajaran dari mana saja, kapan saja. Nah, ini dapat membantu siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip pembelajaran, yang secara umum prinsip-prinsip pembelajaran ini meliputi perhatian dan motivasi keaktifan, tantangan, perbedaan individu, keterlibatan langsung, dan pengulangan.
pembelajaran aktif ini ialah pendekatan pengajaran yang melibatkan siswa dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Kegiatan kelas ini meliputi pembuatan artefak pembelajaran dan evaluasi serta analisis materi pelajaran. Selanjutnya, pembelajaran aktif ini menekankan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini didasarkan pada premis bahwa siswa belajar paling baik ketika mereka terlibat aktif dalam proses membangun pemahaman mereka sendiri dengan menerapkan pengetahuan. Sedangkan pembelajaran kolaboratif adalah praktik yang melibatkan pembuatan pelajaran yang bijaksana dan bermakna yang mengharuskan siswa untuk bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan dan sasaran pelajaran. Selain itu, pembelajaran kolaboratif harus disusun dengan mempertimbangkan ketelitian tingkat lanjut untuk menghasilkan hasil yang merangsang proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pentingnya umpan balik dan refleksi. Umpan balik ini merupakan salah satu upaya untuk mengobservasi siswa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan aktivitas serta apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan siswa. Tujuan utama dari umpan balik ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa. Oleh karena itu, umpan balik harus bersifat interaktif, meningkatkan motivasi, dan berupaya memecahkan masalah. Ada beberapa manfaat refleksi dalam pembelajaran. Pertama, menciptakan komunikasi dua arah. Artinya, guru dan siswa saling terbuka. Guru bisa mengetahui apa yang dirasakan siswa, dan siswa pun merasa senang karena aspirasinya didengar. Kedua, meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dengan pengkaitan pelajaran dengan pengalaman pribadi. Selanjutnya yaitu transfer dan integrasi pengetahuan melalui teknologi. Transfer dan integrasi pengetahuan melalui teknologi mencakup proses di mana informasi, keterampilan, dan pengalaman dipindahkan atau dibagikan antar individu, organisasi, atau sistem menggunakan teknologi digital. Teknologi memfasilitasi proses ini dengan cara yang lebih cepat, luas, dan efisien. Nah, beberapa cara transfer dan integrasi pengetahuan dilakukan melalui teknologi, misalnya e-learning dan platform pendidikan daring. Nah, transfer pengetahuannya ini berupa teknologi memungkinkan akses ke materi pendidikan dari berbagai sumber melalui platform e-learning seperti Google Classroom. Nah, pengguna dapat mengakses video, artikel, dan tes interaktif untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Integrasi pengetahuannya yaitu berupa sistem manajemen pembelajaran atau LMS, memungkinkan kolaborasi antara siswa, pengajar, dan konten pembelajaran. Pengetahuan dari berbagai sumber dan disiplin dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum atau program pelatihan. Teknologi memungkinkan transfer pengetahuan yang lebih efektif melalui berbagai cara yang mengoptimalkan proses penyebaran, pengelolaan, dan pemahaman informasi. Contoh penggunaan platform online untuk berbagi pengetahuan seperti forum diskusi ataupun video tutorial dari YouTube. Teknologi memungkinkan akses informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber di seluruh dunia tanpa batasan geografis atau waktu. Ini memastikan bahwa pengetahuan dapat diakses kapan saja, oleh siapa saja, dan dimanapun mereka berada. Platform seperti Google Scholar, YouTube, dan jurnal digital memungkinkan akses ke sumber daya pengetahuan secara instan. Secara keseluruhan, teknologi membuat transfer pengetahuan lebih efisien, fleksibel, interaktif, dan terpersonalisasi, meningkatkan efektivitas dalam penyebaran dan pemanfaatan pengetahuan di berbagai sektor. Peningkatan pedagogik dengan teknologi mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk memperkuat proses pembelajaran dan pengajaran. Teknologi memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, interaktif, dan inklusif. Contohnya dengan penggunaan alat visual dan multimedia. Media visual seperti video, animasi, dan infografik dapat membantu siswa memahami konsep yang lebih kompleks dengan lebih baik. Alat multimedia seperti PowerPoint, Canva, dan video pembelajaran dapat digunakan untuk menyajikan informasi secara lebih menarik. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Namun,
Penting juga untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi seimbang dan tidak mengurangi interaksi manusia dalam proses belajar. Teknologi dapat secara signifikan meningkatkan metode pengajaran melalui beberapa cara, di antaranya yaitu teknologi memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik. Misalnya, alat presentasi multimedia seperti video, animasi, atau simulasi interaktif dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional seperti ceramah atau buku teks. Penggunaan elemen permainan dalam pengajaran atau gamifikasi dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Alat seperti Kahoot, Quizizz, atau platform pembelajaran berbasis game memungkinkan guru untuk mengubah proses belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menantang. Dalam bidang tertentu seperti sains atau teknik, teknologi memungkinkan penggunaan simulasi dan virtual reality atau VR untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendekati kenyataan. Ini membantu siswa untuk belajar secara eksperiensial yang sulit dicapai dengan metode pengajaran tradisional. Dengan penerapan teknologi yang tepat, metode pengajaran dapat menjadi lebih efisien, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital ini. IT atau teknologi informasi dan literasi adalah dua hal yang saling berkaitan di era digital. Hubungan IT dan literasi yaitu meliputi dalam dunia modern, literasi digital menjadi komponen kunci untuk berpartisipasi dalam masyarakat berbasis teknologi. IT memungkinkan literasi digital berkembang karena teknologi menyediakan alat dan platform yang diperlukan. Meningkatnya keterampilan literasi digital membantu individu untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi, serta lebih mampu mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara online. Dalam pendidikan, IT membantu memperkaya literasi dengan menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya, baik dalam bentuk buku digital, video edukatif, maupun alat pembelajaran interaktif. Kedua konsep ini saling melengkapi, di mana literasi memberikan kemampuan dasar untuk memahami informasi, dan IT menyediakan alat untuk memanfaatkan informasi tersebut di era digital. Literasi digital sangat penting di era informasi karena teknologi digital dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran saat ini, sudah banyak teknologi yang dapat digunakan sebagai bentuk persiapan pelajar untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Dunia kerja saat ini sangat bergantung pada teknologi digital. Keterampilan literasi digital diperlukan untuk menggunakan perangkat lunak, bekerja secara kolaboratif melalui platform online, serta memahami alat-alat teknologi yang digunakan dalam industri. Kemampuan ini meningkatkan peluang pekerjaan dan daya saing seseorang di pasar tenaga kerja. Nah, dari uraian penjelasan mengenai sejarah perkembangan teknologi pembelajaran, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pendengar agar sama-sama kita bisa memanfaatkan teknologi pembelajaran secara bijak. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan atau berkomentar, silahkan ketik di komentar ya. Sampai jumpa, see you!